Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Azuri Laster. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan cerita novel The Demon Knight, chapter kedua, Detak dari Permasalahan yang Muncul. Hah? Apa yang terjadi dengan guru? Gumam halus Liu Shen. Baru saja bergumam dirinya sekarang sudah ditatap mematikan oleh Leiba. Buru-buru Liu Shen kembali menundukkan wajahnya. Itu terlalu membunuh. Rasanya napasnya akan berhenti akibat kekuatan yang begitu besar. Leiba menatap kedua muridnya yang dirasa masih polos dan bodoh ini. Matanya penuh akan keraguan kalau ucapan yang akan dikatakannya ini dapat dimengerti dengan mudah. Jadi, kalian berdua meragukan cerita tentang kesatria iblis? Tidak, itu hanya diragukan oleh Liu Shen yang mengatakan kalau ini seperti dongeng semata. Jisuan pintar sekali mengambil kesempatan untuk berkata sehingga dirinya bisa terlepas dari segala hukuman yang mungkin akan diberikan. Liu Shen yang secara mendadak diberikan sorot mematikan oleh Leiba. Dalam hatinya merasa jengkel atas apa yang dikatakan Jisuan. Berani sekali dirinya menyalahkan ini padaku. Di tengah giginya yang merapat hebat ada helaan napas panjang dari Leiba yang membuatnya bingung. Baiklah, aku di sini akan menjelaskan apa yang terjadi. Kesatria iblis bisa dianggap sebagai sebuah perwujudan yang tidak menentu. Memang di dalam catatan adalah seorang kesatria yang seakan dirasuki iblis dengan kemampuan tinggi. Tapi setiap kemunculannya pasti akan ada kesatria lain yang mampu mengalahkannya. Terlebih lagi, cerita ini katanya akan terulang lagi selama 50 tahun sekali sampai akar iblis itu dapat dihentikan. Dan ini sudah lebih dari 50 tahun. Apakah kesatria iblis memang nyata? Masih menjadi misteri. Jelas kalau ucapan dari Leiba memberitahu mereka bahwa ini masih juga menjadi tanda tanya yang bahkan tidak bisa dipercaya oleh dirinya sendiri. Keduanya semakin bingung. Gulungan yang mereka baca terdapat di dalam perpustakaan kecil. Memang kecil, tapi isi dari perpustakaan itu banyak gulungan bersejarah dan kesaktian yang bisa dipelajari oleh orang-orang terpilih. Rasanya aneh kalau gulungan seperti itu dapat berada di sana, atau memang hanya sebuah kesalahan saja. Mereka berdua saling menatap dengan sangat dalam, begitu juga tubuhnya. Rasa penasaran apakah yang dikatakan oleh pria ini memang benar atau sekedar omong kosong semata. Kenapa kalian tiba-tiba ingin tahu hal ini? Leiba mendadak bertanya kepada keduanya yang membuat jantung berdebar hebat. Tidak, kami di sini hanya ingin tahu, jawab spontan Liu Shen yang menatap Leiba dengan rasa takut. Leiba menghendus secara kasar. Dirinya benar-benar tahu kalau Liu Shen akan menganggap ini seperti omong kosong yang tidak perlu dipercaya. Tapi kalau itu merupakan hanya dongeng semata, kenapa mendadak gulungannya ada di dalam tempat yang mengandung gulungan penting? Begitu hebatnya pertanyaan ini hingga membuat Leiba perlu waktu untuk menjawabnya. Wajahnya perlahan terlihat panik. Matanya melirik ke arah samping. Sebagai guru, tentunya dia tidak ingin terlihat seperti orang yang tidak punya wawasan dalam memberikan penjelasan yang valid. Dengan alibi yang sempurna, helaan napas itu membuat kembali wajahnya menjadi tenang. Itu mungkin saja hanyalah kesalahan yang terjadi akibat kelalaian orang-orang terdahulu. Bukankah ini juga merupakan hal yang wajar? Dan aku ingin kalian jangan terlalu mempercayai hal seperti ini. Tidak, justru kalian harus tetap percaya di dunia ini masih ada kemungkinan yang terjadi. Kalau kesatria iblis tidak muncul di era sekarang, maka dia akan muncul di era ketika kalian menjadi dewasa. Jangan bertingkah bodoh, dan sekarang lakukan latihan kalian dengan benar. Keduanya mendengkur lesu mendengar ini. Kenapa? Balas Leiba dengan mata melotot. Guru, bukankah ini sudah malam? Apa tidak sebaiknya kami lakukan latihan ini besok pagi saja?
Liu Shen harus memasang wajah lesu sebagai bukti kalau matanya tidak akan sanggup untuk belajar lagi. Lei Ba bersedekap, hanya memutuskan ini saja butuh proses yang cukup panjang bagi menunggu keduanya dalam kurun waktu 20 menit ditemani beberapa nyamuk yang iseng menyentuh kulit mereka. Sampai kapan kita harus menunggu? Bisik Liu Shen, jangan berisik. Wajah mereka berdua mendadak saja menjadi kaget setelah mendengar helaan napas dari Lei Ba. Aku rasa kalian memang harus tidur untuk saat ini. Tapi jangan lupa kalau setelah hari esok tiba, kalian harus belajar dengan giat untuk menjadi kesatria yang hebat. Mendengar ini mereka berdua tidak lagi banyak bertanya. Tapi dikala langkah kaki sudah mulai menuju gubuk penginapan, Yisuan terlihat serius memegangi dagunya. Akhirnya aku bisa tidur dengan nyenyak. Hari ini pelajarannya seperti biasa, penuh dengan rasa lelah tanpa henti. Tidak didengar Yisuan keluhan dari Liu Shen ini. Bahkan sampai ke dalam kamar, wajah Yisuan masih dalam keadaan bingung. Li Xuan sendiri sudah terbaring di atas tempat tidur yang hanya terbalut tikar sederhana ditemani lilin redup. Sejak dari tadi, kenapa kau mendengkur dengan sangat serius seperti itu? Apa ada hal yang membuatmu menjadi gelisah? Tanya Li Xuan yang penuh akan senyuman semangat. Tidak, aku hanya memikirkan sikap guru tadi. Sikap guru? Memangnya ada yang salah? Bukankah guru setiap saat akan galak seperti biasanya? Bagiku, tidak ada yang berbeda. Liu Shen membalas ucapan itu dengan santai. Benar, mungkin aku memang yang terlalu memikirkan hal ini berlebihan. Yisuan tidak diberikan kesempatan untuk menyatakan bahwa sikap Lei Ba menjadi lebih dingin dan serius. Sebelumnya, dia merasakan kehangatan meski sering dimarahi oleh Lei Ba. Tidak hanya itu, jari-jari tangannya juga menjadi kedinginan tanpa sebab. Jangan dipikirkan, besok pasti akan kembali seperti semula. Selesai berucap, Liu Shen kemudian tertidur dengan pulas. Dia benar. Sedangkan Yisuan masih tidak ingin mempercayai perasaan ini. Dia bersedekap sembari menatap langit-langit penginapan. Aku harap besok memang akan menjadi lebih normal. Di malam yang belum berakhir, tidak bisa untuk para orang dewasa untuk tidur nyenyak. Mereka berjaga demi menghindari serangan dari musuh yang akan mengambil kesempatan. Dan seperti malam ini, sedikit kegelisahan masuk ke dalam tubuh Lei Ba. Matanya tidak berhenti untuk menatap sang rembulan yang bersinar terang, terlalu terang hingga tubuhnya menjadi merinding. Bulan dan malam yang aneh. Perasaan ini tidak berbeda jauh dari kejadian seperti itu. Seseorang bergerak cepat. Itu bukan musuh, melainkan salah satu murid dari perguruan itu. Xianba, apa yang kau lakukan di sini? Tanya Lei Ba yang sedikit kaget akan kehadiran pemuda itu. Aku ingin memberitahu bahwa perguruan ini sudah diserang. Wajah Lei Ba mendadak saja menjadi kaget mendengarnya. Diserang katamu? Oleh siapa? Itu oleh... Belum selesai dia berkata, sebilah tebasan maut mendarat di punggung Xianba hingga menjatuhkan tubuhnya yang berlumuran darah. Bersambung.